Saat kita mulai memasuki usia 50 tahun ke atas, salah satu perubahan yang paling cepat terasa ada di kaki. Dulu, naik tangga 2 tingkat tidak jadi masalah. Sekarang, baru setengah jalan saja, dengkul mulai terasa berat, betis pegal, telapak kaki ngilu. Itu bukan sekadar kelelahan. Itu adalah sinyal. Tubuh memberitahu kita bahwa bagian paling dasar dari mobilitas kita, kaki, mulai membutuhkan perhatian khusus. Banyak orang berpikir bahwa ketika kaki mulai melemah, jawabannya ada pada pijat, obat oles, atau suplemen mahal. Padahal, di sekitar kita, alam sudah menyiapkan penolong yang tidak hanya mudah didapat, tapi juga menyimpan kekuatan tersembunyi. Namanya daun sambiloto. Sambiloto dikenal sebagai tanaman pahit. Bahkan mungkin salah satu yang paling pahit yang pernah Anda cicipi. Tapi seperti banyak hal dalam hidup, kadang yang pahitlah yang justru paling menyembuhkan. Tanaman ini sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi peradangan, infeksi, dan menguatkan daya tahan tubuh. Namun, yang jarang diketahui orang adalah bahwa sambiloto juga berperan besar dalam menjaga kesehatan otot dan sendi, termasuk kaki. Bagi kita yang mulai mengalami nyeri lutut, sendi kaku saat pagi hari, atau kesemutan di betis saat malam, sambiloto bisa menjadi jawaban yang alami dan bersahabat. Kandungan zat aktif di dalamnya, seperti andrograpolide, terbukti memiliki efek antiinflamasi, artinya mampu meredakan peradangan ringan yang sering menjadi penyebab utama nyeri kaki dan kelemahan sendi. Bayangkan begini, sendi kaki kita bekerja keras setiap hari. Bahkan saat kita duduk pun, otot-otot tetap menopang berat tubuh. Seiring bertambahnya usia, cairan sendi berkurang, bantalan tulang menipis, dan aliran darah tidak lagi sebaik dulu. Di saat itulah tubuh butuh bantuan dari luar. Tapi bukan bantuan yang memaksa, melainkan yang mendukung dari dalam. Sambiloto memberikan itu, menenangkan peradangan, membantu sirkulasi darah, dan memberi ruang bagi otot dan sendi untuk pulih dengan alami. Menariknya lagi, sambiloto bisa tumbuh liar. Anda mungkin pernah melihatnya di kebun kosong, di pinggir halaman, atau di pekarangan rumah-rumah tua. Daunnya kecil-kecil, batangnya ramping, dan mudah tumbuh. Tapi jangan remehkan bentuknya. Karena di balik kepahitan itu, ada kekuatan alam yang luar biasa, terutama bagi kita yang ingin tetap bisa berdiri tegak, berjalan mantap, dan bergerak bebas meski usia terus bertambah. Setelah mengenal manfaatnya, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, bagaimana cara menggunakan daun sambiloto tanpa repot, tanpa rasa takut, dan tentu tanpa mengganggu kesehatan lain? Karena di usia seperti kita, apapun yang masuk ke tubuh harus benar-benar diperhatikan. Tidak cukup hanya tahu manfaatnya, tapi juga perlu tahu cara memanfaatkannya dengan bijak. Kabar baiknya, sambiloto sangat mudah diolah. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu campuran bahan mahal. Yang Anda perlukan hanya niat, ketelatenan, dan kesabaran. 3 hal yang justru menjadi kekuatan utama kita di usia 50 tahun ke atas. Cara paling sederhana adalah dengan merebus daun sambiloto. Ambil segenggam daun segar, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Cuci bersih dengan air mengalir. Rebus dengan 3 gelas air, biarkan hingga tersisa 1 gelas. Setelah itu, biarkan hangat, dan minumlah perlahan. Rasanya pahit, ya, tapi rasa pahit itu membawa manfaat. Jika terlalu berat, Anda bisa menambahkan sedikit madu murni untuk menetralkan rasa, tanpa mengurangi khasiatnya. Minuman rebusan ini sebaiknya dikonsumsi 2 hingga 3 kali dalam seminggu, tidak setiap hari. Ini penting, karena sambiloto bersifat cukup kuat dalam membersihkan dan meredakan peradangan. Terlalu sering bisa membuat tubuh terasa lemas, terutama jika tidak diimbangi dengan makan yang cukup. Jadi, imbangi juga dengan makanan bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa tetap bergerak ringan agar otot kaki tetap aktif. Bagi Anda yang ingin cara yang lebih praktis, daun sambiloto bisa dikeringkan dan diseduh seperti teh. Caranya, jemur daun sambiloto hingga benar-benar kering, lalu simpan dalam wadah tertutup. Setiap kali ingin menyeduh, cukup ambil secukupnya dan seduh dengan air panas seperti membuat teh biasa. Cara ini lebih ringan rasanya, tapi tetap membawa efek baik bagi tubuh, terutama untuk melancarkan peredaran darah ke kaki dan mengurangi nyeri sendi. Jika Anda tidak suka rasa pahit sama sekali, ada pilihan lain. Menggunakan ekstrak sambiloto dalam bentuk kapsul atau tablet herbal, yang kini sudah banyak tersedia di toko-toko herbal terpercaya. Tapi tentu, tetap konsultasikan pada ahli atau dokter terlebih dahulu. Apalagi jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti gangguan lambung atau sedang minum obat rutin. Yang paling penting dari semua ini adalah niat untuk merawat tubuh secara alami. Karena kaki kita bukan hanya alat gerak. Ia adalah penopang hidup. Ia membawa kita kemanapun selama bertahun-tahun. Kini saatnya kita merawatnya kembali, dengan kelembutan, dengan perhatian, dan dengan bantuan dari alam seperti sambiloto. Tidak ada yang instan. Tapi tubuh, bila dirawat dengan kesabaran, akan memberi hasil yang luar biasa.
Sambiloto tidak menghilangkan rasa sakit dalam semalam. Tapi ia membantu tubuh menyembuhkan diri, perlahan, namun pasti. Mengonsumsi Sambiloto secara rutin memang dapat membantu meredakan peradangan dan memperkuat fungsi sendi serta otot. Tapi tubuh kita, terutama kaki yang menopang seluruh beban, juga butuh perawatan dari luar, lewat gerakan, kebiasaan, dan perhatian sehari-hari. Banyak dari kita, setelah usia menginjak 50 tahun, mulai mengurangi aktivitas fisik. Takut jatuh, takut keseleo, takut cepat lelah. Itu bisa dimengerti. Tapi diam terlalu lama justru membuat tubuh semakin lemah. Otot mengecil, sendi menjadi kaku, peredaran darah melambat. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kembali menggerakkan tubuh, terutama kaki, dengan cara yang ringan tapi konsisten. Tak perlu lari, tak perlu olahraga berat. Jalan pagi selama 15 menit di halaman rumah, atau sepanjang gang sudah sangat cukup. Lakukan dengan perlahan, nikmati setiap langkah. Gerakan ini akan membantu otot kaki tetap aktif, memperkuat persendian, serta meningkatkan sirkulasi darah ke area kaki dan betis. Jika jalan terasa berat, bisa dimulai dari senam kaki ringan di dalam rumah. Duduk di kursi, lalu angkat perlahan kaki kanan, tahan beberapa detik, lalu turunkan. Lakukan bergantian. Atau, regangkan kaki ke depan dan ke belakang secara perlahan. Gerakan sederhana ini membantu otot tetap lentur, serta melatih otot paha dan lutut agar tidak cepat lemah. Setelah bergerak, biasakan juga untuk merendam kaki dengan air hangat, terutama setelah beraktivitas seharian. Bisa ditambahkan sedikit garam atau irisan jahe. Air hangat membantu melemaskan otot, mengurangi nyeri sendi, dan memperlancar aliran darah di area kaki. Bila disertai konsumsi Sambiloto sebelumnya, tubuh akan merespons dengan lebih optimal, karena dirawat dari dua sisi, dalam dan luar. Jangan lupa juga soal alas kaki. Banyak orang menyepelekan hal ini. Sepatu atau sandal yang terlalu keras, tidak sesuai bentuk kaki, atau tidak punya bantalan cukup bisa membuat telapak kaki cepat nyeri. Gunakan alas kaki yang empuk, ringan, dan nyaman, terutama saat berdiri atau berjalan cukup lama. Hal kecil ini bisa mencegah tekanan berlebih pada sendi lutut dan tumit. Lalu ada satu hal yang tak kalah penting, berhenti duduk terlalu lama. Duduk berjam-jam dalam posisi yang sama membuat darah di kaki tidak mengalir lancar. Akibatnya, kaki terasa berat, kesemutan, bahkan bisa bengkak. Maka biasakan setiap 1 jam sekali, bangun, jalan sedikit, atau sekadar gerakan kaki di tempat. Ini adalah bentuk penghargaan sederhana pada kaki yang telah berjasa sepanjang hidup. Merawat kaki bukan tentang menjadi kuat seperti saat muda dulu, tapi tentang menjaga agar kita tetap bisa melangkah, berdiri mandiri, dan menikmati hidup tanpa tergantung pada orang lain. Dan dengan bantuan dari daun Sambiloto, ditambah kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, semua itu bisa dicapai dengan cara yang alami dan bersahabat. Karena ketika tubuh dirawat dengan kesungguhan, hasilnya bukan hanya terasa di kaki, tapi juga di semangat kita menjalani hari. Di banyak sudut Indonesia, daun Sambiloto bukan tanaman asing. Ia tumbuh liar di halaman rumah, di kebun belakang, atau di antara tanaman pagar. Dulu, anak-anak sering diminta orang tuanya untuk memetik Sambiloto sebagai bahan jamu. Rasanya yang pahit membuat banyak orang menolak, tapi para orang tua percaya, yang pahit itulah yang menyembuhkan. Cerita-cerita dari masa lalu menyebutkan bahwa Sambiloto digunakan untuk menurunkan demam, mengobati batuk, dan mempercepat pemulihan setelah sakit. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa Sambiloto bisa membuat tubuh lebih kebal terhadap penyakit luar, termasuk nyeri-nyeri tubuh dan pegal linu yang kerap muncul di usia lanjut. Ada juga yang menyebut Sambiloto sebagai penawar racun dari dalam. Walau terdengar seperti kepercayaan turun-temurun, sebenarnya pemahaman itu tidak sepenuhnya salah. Sambiloto mengandung senyawa aktif bernama andrograpolide, yang telah diteliti memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulator, yang berarti dapat memperkuat sistem daya tahan tubuh sekaligus membantu tubuh melawan peradangan secara alami. Itulah sebabnya, nyeri sendi dan rasa berat di kaki yang sering berasal dari peradangan ringan dapat berkurang secara bertahap dengan konsumsi Sambiloto yang tepat. Inilah yang selama ini dirasakan oleh banyak orang, meskipun mereka belum tahu istilah ilmiahnya. Namun, seperti banyak tumbuhan herbal lainnya, Sambiloto juga tidak luput dari mitos. Ada yang bilang terlalu banyak mengonsumsi Sambiloto bisa menyebabkan tubuh jadi dingin dan cepat lelah. Sebagian percaya bahwa daun ini bisa mengurangi nafsu makan secara drastis atau bahkan memengaruhi tekanan darah. Pada titik ini, ilmu pengetahuan memberikan pencerahan. Penelitian menunjukkan bahwa Sambiloto memang punya efek menenangkan dan sedikit menekan sistem saraf simpatis, yang menyebabkan rasa rileks. Ini bagus jika sedang sakit atau mengalami peradangan. Tapi jika dikonsumsi berlebihan tanpa pengawasan, terutama pada orang dengan tekanan darah rendah, efeknya bisa membuat tubuh terasa lebih lemas.
Kuncinya ada pada takaran dan kebiasaan. Sama seperti garam atau gula, sesuatu yang bermanfaat pun bisa berubah tidak baik jika digunakan sembarangan. Maka, penting untuk tetap bijak. Gunakan Sambiloto dalam batas yang wajar, tidak setiap hari terus-menerus, dan selalu perhatikan reaksi tubuh kita. Hal yang menakjubkan adalah, hari ini ilmu modern tidak lagi memusuhi tradisi. Sebaliknya, keduanya bisa berjalan berdampingan. Banyak ahli kini meneliti khasiat Sambiloto dengan pendekatan ilmiah, bukan untuk menggantikan obat medis, tetapi sebagai pelengkap yang alami dan bersahabat bagi tubuh, khususnya bagi mereka yang ingin menjalani hidup sehat secara alami dan mandiri. Apa yang dulu dipercaya karena pengalaman, kini mulai dibuktikan oleh sains. Dan apa yang dulu dianggap kuno, kini kembali dihargai sebagai warisan berharga yang layak dipelihara. Dalam daun kecil yang pahit ini, tersimpan kebijaksanaan lama yang terus hidup, mengingatkan kita bahwa penyembuhan tidak selalu harus datang dari luar, tapi bisa tumbuh dari tanah tempat kita berpijak. Kaki adalah bagian tubuh yang seringkali tidak kita pikirkan, sampai ia mulai melemah, sampai lutut mulai sakit saat naik tangga, sampai tumit terasa nyeri setelah berdiri agak lama, sampai satu langkah pun terasa lebih berat dari biasanya. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh memang mulai bicara dengan caranya sendiri, dan kaki sering menjadi yang pertama menyuarakannya. Tapi kabar baiknya, tubuh juga punya kemampuan untuk pulih, untuk membangun kembali kekuatannya, asal kita bersedia memberinya perhatian. Dan perhatian itu tidak selalu harus datang dari tempat yang mahal. Kadang, cukup dari daun kecil yang tumbuh di pinggir pekarangan. Seperti daun Sambiloto, yang pahit di lidah, tapi memberi harapan bagi tubuh. Kita sudah melihat bersama bagaimana Sambiloto membantu meredakan peradangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat daya tahan tubuh dari dalam. Kita juga telah belajar bahwa ia bisa menjadi bagian dari rutinitas ringan yang mudah dilakukan di rumah. Dan yang terpenting, bahwa dengan dikombinasikan bersama kebiasaan baik seperti gerakan harian, peregangan ringan, dan perendaman kaki, manfaatnya menjadi jauh lebih terasa. Merawat kaki bukan soal ingin kembali seperti muda, tapi agar kita tetap bisa melangkah mandiri, berdiri dengan percaya diri, dan tetap aktif tanpa bergantung pada orang lain. Karena saat kaki kuat, semangat pun ikut kuat, dan ketika langkah terasa ringan, hidup pun menjadi lebih nikmat dijalani, hari demi hari. Daun Sambiloto memang pahit, tapi bukankah dalam hidup, yang pahit seringkali mengajarkan kita yang paling berharga? Di balik rasa getirnya, tersimpan kekuatan yang bisa menjadi teman di masa tua. Teman yang tidak banyak bicara, tapi bekerja diam-diam, membantu tubuh bangkit kembali dengan cara yang lembut. Jadi hari ini, mari mulai dari hal kecil. Rebus segenggam daun Sambiloto. Seduh dengan tenang. Hirup aromanya. Rasakan kehangatannya, lalu gerakan kaki perlahan, lakukan peregangan, berdiri, berjalan sedikit, dan bersyukurlah untuk setiap langkah yang masih bisa Anda ambil. Karena kesehatan bukan soal besar atau kecilnya usaha, tapi soal konsistensi, perhatian, dan kemauan untuk merawat diri. Dan untuk menjaga kekuatan kaki, tidak pernah ada kata terlambat. Yang penting, mulailah hari ini, dengan langkah kecil yang penuh makna.